Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan mendengar firman Tuhan pada saat ini. Pada khotbah Minggu tanggal 20 Juni 2021 atau minggu ketiga setelah Trinitatis, yang diambil dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam pelayanan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, berbicara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika hormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini adalah pelayan yang penuh kasih. Dan perikop khotbah kita ini di bawah perikop Paulus dalam pelayanan. Paulus menjelaskan bagaimana pelayanan itu, apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya supaya tetap sesuai dengan kehendak. Rasul Paulus memberi nasihat kepada teman-teman sepelayanan, sebab dia mengatakan di dalam firman ini sebagai teman-teman sekerja, yang tujuannya tidak lain adalah supaya pelayanan mereka tidak membuat sia-sia kasih karunia yang sudah mereka terima. Di dalam nasihatnya, Rasul Paulus menunjukkan dan menyatakan tentang janganlah kita membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia. Kenapa? Karena hari ini adalah hari penyelamatan bagi kita. Pelayan Allah menahan segala perkara dengan kesabaran. Pelayan Allah menanggung segala dera, pemberitaan, kebenaran dan kekuasaan Allah. Serta pelayan Allah sebagai orang miskin, tetapi diperkaya dalam segala hal. Saudara-saudara, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah jangan kita membuat menjadi sia-sia kasih karunia. Tujuan dan maksud perkataan ini adalah supaya seluruh umat Tuhan yang ada di Korintus
seluruh pelayan Tuhan yang ada di Korintus adalah tidak menyanyiakan kasih karunia Allah. Tidak menyanyiakan penyelamatan Allah yang telah menebus mereka dari dosa, sehingga mereka harus memakai kasih karunia yang Tuhan berikan bagi mereka untuk turut serta di dalam setiap pelayanan. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu. Sebagai teman dalam pelayanan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengingatkan mereka supaya mereka menggunakan kasih karunia Allah menjadi dasar yang kuat dalam pemberitaan Injil. Kasih karunia Allah menjadi dasar yang kuat untuk melayani Tuhan, supaya pelayanan mereka dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah, serta membawa banyak jiwa mengikuti. Oleh karena itu mereka tidak boleh menyanyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka sebagai orang percaya dan sebagai pelayan Tuhan. Lalu yang kedua, hari ini adalah hari penyelamat. Itu kita lihat dalam ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamat. Perkataan ini adalah merupakan kutipan dari perkataan Tuhan Yesus ketika dia melayani, bahwa hari ini adalah hari penyelamatan. Artinya hari ini jangan disia-siakan. Hari ini harus dipakai waktu dan kesempatan yang baik ini untuk melakukan dan menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang percaya dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam hidup. Lalu yang selanjutnya yang dikatakan dalam firman ini adalah bahwa pelayan Allah harus dapat menahan segala perkara dengan kesabaran. Tentu di tengah-tengah pelayanan tidak semua orang menghendaki kita sebagai pelayan, dan tidak semua orang melihat kita secara positif. Tetapi berbagai macam respon, tanggapan, bahkan tindakan yang diperbuat oleh dunia ini terhadap pelayan-pelayan. Ada yang menolak, ada yang menerima, dan ada yang cuek. Artinya, biarlah semuanya berjalan begitu saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perikop ini bahwa Rasul Paulus sudah menjelaskan bagaimana dia menghadapi segala kesulitan, kesukaran, menghadapi hinaan, menghadapi segala sesuatu yang telah diperbuat baginya karena dia adalah melayani Tuhan. Tetapi sebagai pelayan Tuhan yang penuh kasih, bahwa dia harus tetap setia untuk melayani, tidak boleh meninggalkan pelayanan itu dengan alasan apapun. Karena pelayanan itu adalah bukan kita yang menentukan kita sebagai pelayan, tetapi Tuhan yang memanggil kita sebagai pelayan. Tuhan yang menentukan kita sebagai pelayan untuk pekerjaan Allah, untuk kemuliaan bagi nama Allah, bukan untuk memuliakan kita. Maka kita akan menghadapi berbagai tantangan, persoalan, hinaan. Tetapi ketika kita tetap bertahan dan bersabar dalam mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita adalah menjadi pelayan yang tangguh, yang tetap memuliakan Allah dalam hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tentu bahwa setiap pelayan, terutama Rasul Paulus menjelaskan di sini bahwa banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Dia harus masuk ke penjara, dia harus menghadapi orang-orang yang munafik, dan banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah munafik, dan banyak juga yang mengatakan bahwa dia adalah pelayan yang tidak murni. Tetapi Rasul Paulus tetap mengerjakan sebagai
tugas dan pelayanannya. Dia tidak pernah menyerah. Dia tetap melayani Tuhan dengan kesabaran, dengan ketaatan, dengan iman kepada Tuhan dan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bahwa pada zaman ini dibutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang taat, pelayan-pelayan Tuhan yang sabar, yang harus siap menghadapi penderitaan, yang harus siap menghadapi masalah tanpa harus menyerah kepada masalah, harus siap menghadapi berbagai tantangan dan penolakan, tetapi harus tetap melayani dengan penuh kasih, melayani dengan keadaan baik, tetap berpikir positif, tetap melakukan yang terbaik bagi kemuliaan. Mengapa kita harus tetap melayani walaupun berbagai masalah dan tantangan kita hadapi? Karena pelayanan itu adalah kita terima dari Tuhan. Pelayanan itu adalah hal yang sangat mulia. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk melayani, maka kita harus melayani dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih artinya bahwa kita selalu siap untuk melayani Tuhan dalam kondisi apa, baik atau tidak baik keadaan, bahwa kita harus siap melayani. Dihina atau tidak dihina, dihina atau dipuji, kita harus tetap melayani yang tujuannya adalah untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Ketika dihormati atau ketika diejek dan dihina, kita harus tetap melayani dengan penuh kesabaran dan penuh kasih. Artinya melayani dengan penuh kasih adalah supaya kita dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, membawa banyak orang untuk menerima keselamatan, menerima kasih karunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam firman ini bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat Korintus adalah rekan sekerja, rekan sepelayanan. Itu artinya bahwa semua orang yang percaya terpanggil untuk melayani. Tentu melayani dengan hati yang tulus, melayani dengan hati yang taat, melayani dengan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita menjadi pelayan Tuhan yang penuh kasih dalam kondisi apapun. Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun ketika kita menghadapi hambatan, masalah dan tantangan di tengah-tengah pelayanan, lalu kita menyerah dan mengundurkan diri dari pelayanan. Itu adalah bukan dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kondisi apapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi di tengah-tengah pelayanan, baik masalah itu yang datang dari kita atau masalah itu dari orang lain, maka kita harus tetap melayani. Karena ketika kita dipanggil, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dalam segala hal. Tuhan akan memperlengkapi kita untuk melayani, supaya kita senantiasa melayani Tuhan dengan kasih dan jangan menyerah melayani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi di tengah-tengah pelayanan, biarlah kita melayani Tuhan dengan penuh kasih, melayani jemaat dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami, sehingga kami dapat melayani Tuhan dengan kudus. Kami melayani Tuhan dengan penuh kasih. Tuntun dan pimpinlah kami, supaya kami tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Supaya kami memakai kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani. Di dalam nama Yesus kami telah. Amin.